Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat traders, jumpa lagi kita pagi ini di channel Master Cuan. Seperti biasa, kali ini kita akan mereview saham-saham yang masuk watchlist mingguan kita yang kira-kira potensi memberikan profit 7% sampai 20%. Oke sobat traders, seperti biasa sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk selalu support atau dukung channel Master Cuan dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Oke, kita mulai ya menganalisa saham yang pertama yang masuk watchlist mingguan kita ya, yaitu TBIG. TBIG kalau kita lihat secara trendline ini masih fase 1 ya. Kalau kita lihat dari sini, ini ya sampai ke sini, ini fase 1W-nya. Kalau kita lihat ya, ini bisa dilihat dari sini ya. Ini bisa kita lihat ya dari sini. Ini fase 1W-nya ya. Kalau kita lihat dari harga 1660 sampai kalau kita perhatikan ini ya sampai 3080, itu adalah fase 1W. Kalau kita perhatikan formasi 3 candle terakhir cukup menarik ya, dimana terbentuk candle doji, candle hampir mirip shooting star, tapi lebih potensi membentuk inverted hammer ya kalau kita lihat, tapi mirip lebih condong ke shooting star. Dan terakhir kita lihat candlenya membentuk candle long white body ya, dimana kalau kita lihat low-nya lebih tinggi daripada low sebelumnya dan resistnya juga lebih tinggi daripada resist sebelumnya. Jadi membentuk pola untuk candle hariannya ya, higher low dan higher high. Tapi kalau untuk pola trend lainnya kalau kita lihat ini masih di area ini ya. Kalau kita lihat ini higher low dibandingkan ini nih ya, higher low, dan kalau kita lihat ini higher, ini bukan, ini lower higher dan higher low, jadi ya higher low dan low higher ya, lower high ya kalau kita lihat. Jadi untuk trend lainnya. Tapi kalau kita lihat secara stokastik, ini membentuk pola atau terbentuk golden cross. Kalau untuk MACD-nya kita lihat di sini, volume batang histogram osilatornya mulai berkurang di area, walaupun masih di area negatif, tetapi garis MACD-nya sudah hampir ya membentuk golden cross. Untuk time frame daily-nya. Nah, kalau untuk time frame weekly-nya ini kita lihat berada untuk stokastiknya sendiri berada di area atau zone seller setelah bergerak dari area oversold, sekarang berada di area seller menuju ke area buyer. Nah, kalau kita lihat MACD-nya ya, volume histogram oscillatornya sudah mulai berkurang ya, mulai berkurang. Nah, ini bisa kita perhatikan ya, mengecil ya, lumayan lah, sudah sudah potensi membentuk bullish divergence. Nah, kalau untuk ininya sendiri kalau kita lihat candle daily-nya sendiri, candle mingguannya sendiri ini sudah ini ya, low-nya lebih tinggi daripada low minggu kemarin dan resistnya lebih rendah daripada resist sebelumnya. Jadi ini seperti ini biasanya akan naik ya. Nah, target profit kita kan 7 sampai 20%. Itu untuk time frame weekly-nya. Nah, trading plan kita rekan-rekan trader ya bisa masuk di sini di harga 2920 sampai 2960 dengan target profit pertama kita di range-nya 3000 sampai 3080 untuk TP1-nya, dan untuk TP2-nya bisa di 3180 sampai 3240. Jadi itu ada trading plan-nya. Next, saham Access. Nah, di sini rekan-rekan trader bisa lihat ya.
saham Ases ini juga masih dalam fase pola yang disebut dengan sideways ya dari sini. Ini harga support resistnya di 1125 dan di harga low-nya itu harga supportnya 935. Itu adalah area sideways. Sementara kalau kita lihat candle daily-nya ini membentuk inverted hammer ya, atau bisa juga bisa juga shooting star atau bisa juga inverted hammer, tapi dua-duanya polanya sama ya kalau kita lihat. Ini kalau kita lihat spinning top atau lebih ke gravestone spinning top atau gravestone doji juga bisa. Dimana kalau kita lihat formasi 3 candle terakhir ini menarik ya kalau kita lihat. Ini biasa disebut dengan morning star, dimana untuk candle hariannya itu low-nya lebih tinggi daripada low sebelumnya. Jadi low hari Jumat ini lebih rendah, lebih tinggi daripada low hari Kamis. Resistnya juga lebih tinggi daripada resist sebelumnya. Jadi ini higher low dan higher high ya kalau kita lihat. Nah, untuk trading plan kita sendiri, rekan-rekan trader bisa lihat di sini ya, kita bisa masuk untuk buy di harga 1060 sampai 1095. Itu kita bisa antri buy di situ ya, di harga 1060 sampai 1095. Artinya rekan-rekan trader bisa masuk bertahap ya. Artinya biasa beli 1, beli 2, beli 3. Nah, untuk target profit kita sendiri bisa 1245 sampai 1310 untuk TP1 kita, dan TP2 kita bisa di kita lihat dulu sini ya, TP2 kita ya, ini TP2 kita 1390 sampai 1425 itu TP2 kita. Artinya rekan-rekan trader ya, nanti kalau misalnya di pembelian kita dan harga ternyata dibawa turun, bisa cut loss ya, area cut loss kita di sini di area 1035 sampai 1010. Next, saham BKSW. Ini bisa kita lihat ya, saham BKSW kalau kita lihat secara time frame daily dulu, ini sudah membentuk ini ya, inverted hammer. Jadi sebelumnya sudah inverted hammer dan saham berikutnya sudah membentuk inverted hammer juga. Ini kalau kita perhatikan secara stokastik, ini ya sudah mulai ini kan daerah oversold, kemudian naik daerah seller dan sekarang berada di area buyer. Ini sebentar lagi akan masuk di area overbought atau jenuh beli. Nah, ini kalau kita lihat secara candlesticknya ini memang masih masuk fase sideways juga ya kalau kita lihat. Ini sudah break resist di 146 kalau kita lihat. Nah, ini area supportnya di 136. Untuk MACD-nya sendiri secara time frame daily ya, kita lihat setelah bullish divergence di sini. Nah, di sini kita lihat volume batang histogram osilatornya itu semakin naik. Walaupun di sini taking profitnya juga banyak, tetapi potensi lanjut masih ada ya kalau kita lihat. Ini karena masih dari area buyer, jadi masih potensi masuk ke area overbought. Nah, ini kalau kita lihat trading plan-nya ya, atau kita cek dulu time frame weekly-nya. Ini agar kita nah ini time frame weekly-nya sangat menarik ya. Jadi masih di area oversold. Jadi ini kemungkinan masih akan naik ke area seller ya kalau kita lihat. Setelah di area oversold, sekarang sudah masuk di area seller. Nah, ini ya. Itu untuk stokastik, MACD-nya bisa kita lihat mulai volume batang histogramnya mulai berkurang ya di area negatif. Itu indikasi naik. Nah, kita kembali ke time frame daily-nya untuk kita perhatikan trading plan kita. Ini trading plan kita di 161 sampai 174. Itu trading plan kita ya. 174 sampai 161 sampai 174. Itu range entry buy kita. Di mana target profit kita, taking profit kita itu 187 sampai 206. Itu TP1 kita. Jadi range targetnya itu di 187 sampai 26. Nah, untuk
taking profit kita di TP2 nya itu di 243 sampai 264. Kita lihat trading plan ya jika bisa sampai sini. Nah, jika gagal, misalnya kita gagal break lagi di 206 ya, kita bisa langsung TP aja ya. Selanjutnya saham Bima. Nah, ini Bima ya, kita cek dulu secara time frame daily. Secara time frame daily Bima ini ya sudah membentuk candle bullish Marubozu. Jadi ditutup di harga 238 sekaligus jadi high-nya juga 238. Dibuka di harga 202, low-nya 200. Ya, nah ini kita lihat. Setelah jadi ini ya, di sini satu way dari sini, dari sini ya sampai sini satu way. Kemudian break support di break resist di 220. Nah, mencoba break ke semoga bisa sampai 254 ya. Nah, ini kalau kita lihat area supportnya, ini ya area supportnya, sekaligus area ini kita titik pantulan kita. Kalau rekan-rekan trader ini misalnya ingin cut terus nanti bisa di situ ya. Nah, ini area support kita 180 sampai 200 ya. Kita lihat di situ. Nah, entry buy kita atau jangan dulu kita masuk kita cek dulu stokastik. Ini stokastiknya sudah golden cross ya di area oversold, tapi ini sudah masuk di area overbought. Jadi tetap mesti hati-hati ya Bima. Tapi kalau MACD menarik ya, kalau kita lihat volume batang histogramnya mulai malah naik ya di sini di area positif. Jadi kemungkinan masih lanjut ya kalau kita lihat. Nah, trading plan kita rekan-rekan trader bisa masuk di harga 224 sampai 250 atau paling tidak 238. Jadi rekan-rekan trader bisa masuk di ini ya, kita perkecil dulu. Nah. Ya, benar ya kita di sini. Jadi trading plan kita 224 sampai 250. Jadi kita bisa entry buy di 224, 238 dan 250. Nah, dengan target profit ya, target profit kita di 276 sampai 308. Itu TP1 kita. Untuk TP2 kita di 344 sampai 372. Tapi sebelumnya kita masuk dulu analisa secara weekly ya. Time frame weekly. Nah, secara time frame weekly ini sudah terjadi reversal bullish ya, kita lihat. Nah, ini juga sudah terbentuk garis golden cross di stokastiknya ya. Walaupun tidak masuk di area overbought, tapi bisa jadi acuan kita adalah di sini, artinya mantul di area overbought-nya, walaupun nggak masuk ke dalam. Ini kita lihat ya, ini high low-nya lebih rendah daripada low sebelumnya untuk time frame weekly-nya, dan resistnya atau high-nya resistnya lebih tinggi daripada resist sebelumnya, jadi higher high ya kalau kita lihat. Ini potensial MACD-nya secara mingguan ya, kita lihat ini volume batang histogram oscillatornya berkurang ya dari banding minggu sebelumnya. Minggu sebelumnya kan lumayan tuh minus 10, ini sekarang di minus 8 gitu ya. Jadi potensi lanjut ya kalau kita trading plan-nya tadi sudah kita lihat ya. Saham selanjutnya adalah CAMP. CAMP kalau kita lihat ya, ini trennya menarik ya setelah dari sini mantul dari sini, nah, terus naik. Jadi ini trennya masih naik sebenarnya ya kalau kita lihat CAMP. Terakhir membentuk candle shooting star ya, shooting star atau inverted hammer juga bisa. Nah, ini sempat satu way di sini. Apakah akan lanjut? Ini menarik karena kalau kita lihat di sini dia sempat break di harga 268. Close-nya tadi kan itu di 270. Sementara tren satu minggunya itu kalau kita lihat di sini nih 268, berarti sudah jebol 2 tick ya, 1 tick ya. High-nya ini 276. Nah, ini kalau kita lihat candle daily-nya ini low-nya lebih tinggi daripada low sebelumnya dan high-nya lebih tinggi daripada high sebelumnya. Artinya ini higher low dan higher high ya kalau kita lihat. Nah, secara stokastik kita lihat ini masih
bergerak naik ya. Ini di area sekarang area ini di area buyer, mencoba ini belum masuk ya, kayak semacam gagal break ke area overbought, jadi masih bertahan di area di area buyer. Sementara MACD-nya menurut volume batang histogramnya ini meningkat ya, naik ya. Dari tadinya di harga 1 sekarang ke 2. Jadi ada kenaikan ya, kenaikan volume batang histogram osilatornya ya. Nah, itu secara time frame daily-nya. Coba kita cek secara weekly. Potensi mingguannya gimana? Nah, kalau potensi mingguannya kita lihat nih. Ini candle yang terbentuk, candle antara shooting star inverted hammer, long white body maupun juga spinning tops. Jadi ada 3 kategori candle yang dimirip-miripin kalau kita lihat ya. Nah, ini menarik karena candle mingguannya low-nya itu atau supportnya lebih tinggi daripada support sebelumnya, dan resistnya lebih tinggi daripada resist sebelumnya. Jadi ini adalah higher low dan higher high untuk mingguannya ya. Dan secara stokastik kalau kita lihat ini setelah berada di area oversold selama dari 24 Januari sampai 14 Maret 2022 ini, kemudian masuk mengalami kenaikan ya, masuk di area masuk di area seller, dan sekarang berada di area masih di area seller, belum masuk di area buyer. Jadi bergerak naik, tapi sudah break di sini, dan juga ini sudah break, jadi potensi naik kalau kita lihat. Nah, sekarang kita masuk di time frame daily-nya kembali untuk mengecek trading plan kita. Ini kita bisa pasang trading plan kita, harga entry buy kita di 268 sampai 276. Jadi kita bisa cicil di sini ya, di harga 268, 270 atau 276 untuk melihat kenaikan harga kita. Itu nanti kita bisa atur sendiri. Target trading plan kita kalau kita lihat ya dari 290 sampai 306. Jadi kita bisa entry sell di 290, 300 atau 306, itu TP1 kita. Nah, TP2 kita bisa di 312 sampai 318. Itu adalah target trading plan kita. Selanjutnya atau yang terakhir adalah saham Pren. Saham Pren ini menarik ya kalau kita lihat. Ini 2 hari mengalami koreksi, dimana candle hariannya ya secara daily kita lihat ini low-nya lebih rendah daripada low sebelumnya, dan resistnya lebih rendah daripada resist sebelumnya. Ini higher low dan lower low. Dan menarik secara stokastik justru ini mengalami dead cross ya, kalau kita lihat sini ini dead cross. Dan juga kita lihat secara MACD memang di potensi di bawah turun ya, sempat naik di sini, kemudian di bawah turun ini volume batang histogramnya berpindah ke area negatif. Jadi ini masih potensi di bawah turun. Nah, kita tidak bisa masuk dulu ya. Jadi kita mesti menunggu pembalikan arah yang pasti. Nah, kita cek dulu secara weekly-nya atau secara time frame weekly. Secara time frame weekly kalau kita lihat ini kita lihat memang mengalami penurunan ya, tetapi masih tetap ya di mana ini kalau kita lihat low-nya dia 68. Ini low-nya 68. Jadi low hari Jumat low minggu kemarin dengan minggu sebelumnya itu sama, tetapi resistnya kita lebih tinggi dibanding resist sebelumnya yaitu 80, dan ini sempat ke high sebelumnya, high sama ya, jadi low-nya 68, low-nya juga 68. Jadi ini menarik karena minggu ini dengan minggu sebelumnya itu low maupun support maupun resistnya itu sama tinggi. Tetapi ini kalau secara stokastik menarik ya, karena sudah golden cross di area sold, tapi memang belum bisa karena belum break di sini ya. Jadi harus kita menunggu ke sini. Lumayan ini ya, di area oversold itu sudah cukup lama juga ya, kalau kita lihat dari bulan November sampai sempat di sini ya di 18 Oktober, kemudian masuk lagi di 22 November sampai 21 Maret itu area oversold sampai ini
28 Maret itu area oversold ya. Dan secara MACD kalau kita lihat ya, ini volume batang histogram oscillatornya mulai berkurang di area negatif. Jadi itu indikasi salah satu indikasi saham itu akan bergerak naik secara time frame weekly ya, karena kita cek di weekly-nya. Sekarang kita kembali ke time frame daily-nya. Secara time frame daily untuk trading plan-nya sendiri kita bisa coba tunggu di harga 68 sampai 73 ya. Jadi kita bisa cicil entry buy di harga 68 sampai 73. Kemudian trading plan kita untuk TP-nya bisa kita di harga 85 sampai 80 untuk TP1-nya, dan TP2-nya di 97 sampai 104, ataupun TP3-nya bisa kalau bisa kuat bersabar ya, ini di 114 sampai 118. Oke sobat traders, demikian ya analisa watchlist saham mingguan kita yang kira-kira bisa memberikan potensi profit 7% sampai 20%. Nah, jangan lupa rekan-rekan trader jika ingin berkomentar atau ingin bertanya, bisa bertanya atau berkomentar pada kolom komentar yang linknya terdapat pada deskripsi video ini. Oke, jangan lupa ya selalu untuk support channel Master Chon ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat buat rekan-rekan trader untuk masuk ke list mingguan rekan-rekan trader atau rekan-rekan Master Chon dimanapun berada. Tapi selalu jangan lupa bahwa silahkan dianalisa kembali, karena ini adalah sifatnya disclaimer on. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.